melanjutkan pembangunan proyek kereta api cepat pada akhir tahun 2019. Ada banyak masalah dan kendala yang kami temukan. Dimulai dari masalah klasik mengenai pembebasan lahan, koordinasi yang belum baik, sampai kesulitan pendanaan dihadapi akibat COVID-19. Bapak Presiden tentu tidak heran banyak pihak yang pesimis proyek ini akan bisa diselesaikan. Melalui proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini, kita mendapatkan berbagai manfaat bagi bangsa kita. Mulai dari terciptanya lapangan kerja baru. Ya, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia masih membahas terkait dengan legasi proyek strategis nasional yang dinilai beberapa pihak cukup kontroversial. Saya ingin ke Mas Joko tanggapan sedikit tadi dari jawaban Mas Khalid. Mas Joko silakan soal IKN. Iya, jadi gini Mas, kalau terkait pembangunan proyek strategis nasional itu banyak sekali modelnya. Salah satunya kan model IKN begitu. Ada model terkait dengan investasi. Jadi tidak semua terkait dengan program strategis nasional atau proyek strategis nasional itu kaitannya dengan investor. Tadi contoh tentang Wadas itu juga tidak tepat menurut saya karena Wadas itu nggak ada hubungannya dengan investor. Wadas itu pembangunan bendungan itu untuk menciptakan multiplier effect, ada wisata, kemudian ada sekian ratus ribu hektar sawah masyarakat yang akan teraliri. Jadi ini tidak sekedar hanya bicara tentang investasi begitu Mas. Karena kalau kita lihat yang namanya proyek strategis nasional itu sudah melalui berbagai kriteria sehingga dia ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Ada kriteria dasar, ada kriteria strategis, ada kriteria operasional. Inilah yang harus dipahami juga bersama. Ujung dari proyek strategis nasional itu adalah terciptanya multiplier effect, ada dampak strategis untuk ekonomi masyarakat, sosial dan kesejahteraan masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar bicara tentang investasinya gitu Mas. Oke, baik. Kita sekarang ke kereta cepat ya, sudah dijawab tadi oleh KSP. Mas Khalid, kereta cepat ini juga cukup menuai kontroversi di kalangan publik. Di satu sisi ini investasi yang diharapkan bisa membantu untuk kepentingan masyarakat. Jadi Presiden Jokowi bilang ini bukan tentang untung rugi, tapi untuk kepentingan masyarakat. Bagaimana Anda memandang ini? Karena diprediksi akan mencapai BEP baru sekitar setelah 50 tahun, Mas Khalid. Masih mute, Mas Khalid, boleh dinyalakan audionya? Oke, sorry. Untuk kereta cepat ini kan memang permasalahan sudah muncul sejak dari awal ya. Sehingga kalau kita melihat komitmen di awal bisnis to bisnis, kemudian pada akhirnya proyeknya terlambat ya. Itu dari tahun 2015 dan kontroversi itu juga semakin berkembang dan apalagi sekarang sudah berdampak kepada pembengkakan atau cost of run di mana ya paling tidak ada 60% kan konsorsium yang kita tanggung. Jadi memang kalau kita melihat dampak secara fiskalnya itu akan sangat berat. Dan kalau kita melihat dalam konteks yang lebih luas, ini kita harus melihat ini ada pertarungan secara geopolitik juga ada gitu. Kalau kita mengenal ada istilahnya debt trap diplomacy, diplomasi jebakan utang. Dan itu juga kita harus melihatnya jangan polos-polos saja. Ada kontestasi di sini bagaimana investasi itu dijalankan. Dan disinilah kemudian kita melihat ada upaya-upaya untuk bagaimana kapasitas fiskal kita ini menjadi semakin berat. Dan ini yang menanggung adalah pajak rakyat gitu ya. Jadi ketika kapasitas fiskal kita semakin rendah, maka dampaknya apa? Bisa jadi nanti pajak akan semakin tinggi gitu kan. Pengeluaran untuk pembangunan itu akan semakin rendah. Jadi ini yang harus kita lihat. Dan apa yang kemudian disampaikan terkait pembangunan ini membanggakan dan sebagainya. Apa yang membanggakan dalam arti ini adalah merupakan investasi kereta cepat dari Tiongkok gitu loh. Jadi kalau kita melihat ini kita harus mendukungnya secara rasional ya. Ketika kebijakan ini dikatakan untuk rakyat, maka kita harus melihat aspek atau dampak yang dihasilkannya. Apa itu? Satu, kapasitas fiskal kita semakin rendah, utang akan semakin besar, dan itu akan berdampak pada anggaran di masa-masa mendatang. Sudah kita catat poinnya, kita langsung tanya ke Mas Joko. Singkat saja Mas Joko, silakan menanggapi soal kereta cepat ini. Iya, oke. Kalau terkait kereta cepat, ini kan kita bicara tentang visi masa depan begitu Mas. Dulu kita waktu membangun kereta KRL Jabodetabek, orang tidak pernah terpikirkan bahwa sekarang KRL Jabodetabek per hari itu penumpangnya 1,1 juta. Pada waktu tahun 90-an KRL Jabodetabek itu paling banter cuma ribuan orang
depan per hari. Nah, maka kita harus melihatnya, inilah yang disebut dengan keberanian untuk membangun masa depan. Dan dalam konteks ini, pengembangan tentang kereta cepat itu jangan dilihat hanya sekedar untung rugi saat di bisnis kereta cepatnya, tapi bagaimana melihat national interest-nya, Pak Joko. National interest. Bagaimana multiplier efeknya itu akan terjadi. Bagaimana nanti akan ada pengembangan kawasan di wilayah Karawang, pengembangan kawasan di Bandung, dan bagaimana pengembangan Jabodetabek itu bisa terintegrasi dengan apa yang terjadi di Jawa Barat. Itu yang harus kepentingan nasional ya Mas Joko ya. Kalau Mas Kolit bilang yang diperlihatkan berhitungkan harus national interest-nya, kepentingan nasionalnya. Iya dong, national interest dong. Kalau terkait kepentingan nasional, interest atau kepentingan nasional Presiden Jokowi pasti akan menguatkan kepentingan nasional itu. Akan melihat lebih komprehensif. Tidak akan ada yang digadaikan terkait begini Pak Joko, kondisi-kondisi itu. Policy makers itu dilihat dari apa yang disampaikan, dikatakan komitmen di awal. Jika itu tidak dijalankan dengan baik, governance-nya tidak bagus, maka itu akan memberikan sinyal bahwasanya ini berdampak tidak baik untuk di masa depan. Oke. Ya kita lihat nanti masa depan yang akan membuktikan, Mas. Masa depan yang akan membuktikan. Yang jelas jangan sampai anak cucu kita terbebani. Tapi kalau dari KSP juga menyatakan bahwa ini untuk kepentingan nasional di masa depan. Mas Kolit juga diharapkan bisa terus mengkritisi ya Mas, karena biar bagaimanapun meskipun itu proyek strategis nasional untuk kepentingan masyarakat, tetap harus dipastikan agar tidak membebani anak cucu dan juga generasi penerus di masa depan. Mas Kolit terima kasih, Mas Joko terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Semoga kita bisa ngobrol lagi di diskusi selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.